Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk orang-orang Wahabi yang mabuk gelar ya. Kalian itu orang-orang yang pada mabuk gelar. Apalagi sudah LCMA doktor lulusan luar negeri. Wah, menurut Anda itu. Tapi baiklah orang-orang Wahabi, lihatlah bagaimana doktormu yang kau puja-puja ini membaca doa. Baca doa saja sudah belepotan. Orang yang tidak paham dan orang yang sabkul lisan itu sangat ketara ya. Kalau orang sabkul lisan itu satu atau dua kesalahannya. Tapi kalau belepotan seperti itu bukan sabkul lisan, memang nggak paham gramatika bahasa Arab. Buktinya doktermu ketika ngajar itu tanda-tandanya isim nakiro itu bertanwin katanya. Waduh, itulah kelas dokter orang-orang Wahabi. Baik, kita langsung ikuti bagaimana Pak doktermu itu memimpin doa bersama. Sudah begitu sal wasal but. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiyyun qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadhil hajat. Tapi Pak Dokter ini membaca wa qadhiyal hajat. Gini loh Pak Dokter, Qadin ini adalah isim mangkus. Isim mangkus ketika rofa dan ejernya itu tetap dikira-kira tandanya ya Pak Dokter. Kecuali waktu nasab baru fathahnya zahira. I'rabu kullin minhuma muqaddaru fiha walakin nasbu qadin yadharu. Atau di dalam alfiyahnya itu wasani mangkusun wa nasbuhu dhahar. Jadi kalau rofa qadil hajat, kalau jar qadil hajat, kalau nasab baru qadiyal hajat. Tapi karena dari awal ini innaka sami'un qaribun mujibud da'awat semuanya rofa, maka di sini juga wa qadil hajat bukan wa qadiyal hajat. Begitu ya Pak Dokter. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawwula afiyatik wa fuja'ata nikmatik wa jami'a sakhatik. Nah, di dalam baris ini kesalahan Anda ada 3 Pak Dokter. Yang pertama, Anda membaca wa tahawwula afiyatik. Dari awal Anda kan membaca Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik. Seharusnya Anda membaca wa tahawwuli afiyatik, bukan wa tahawwula. Karena ini atop kepada zawali ya. Allahumma, wahai Allah, du Allah, inna na'udzubika, aku berlindung kepadamu min zawali ni'matika, dari hilangnya nikmatmu, wa tahawuli, bukan wa tahawula. Gitu Pak Dokter. Kan tahu Pak Dokter huruf atop. Huruf atopnya waw bil wawi wal fa wa summa itu ila akhirih Pak Dokter. Masa dokter harus dikasih tahu bahwa tawabi itu yang ada 4 diantaranya adalah atop. Yadba'u fil i'rabi al-asmal wal natun wa tawkidun wa atfun wa badal gitu. Atop itu termasuk tawabi yang ikut pada di depannya min zawali, jadi wa tahawuli begitu, bukan wa tahawula. Jadi yang betul Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika. Selanjutnya Anda membaca wa fuja'ata nikmatik. Nah, kalau satu kesalahan di awal maka ke belakang ya ginilah. Ini juga bukan wa fuja'ata Pak Dokter, tapi wa fuja'ati, sama dengan wa tahawul itu. Min zawali wa fuja'ati ya. Allahumma inna na'udzubika min fuja'ati nikmatika. Itu kalau diatofkan kayak gitu loh Pak Dokter. Terus yang belakang bukan wa jami'ah tapi wa jami'i ya, bukan wa jami'ah, wa jami'i, sama juga huruf atop. Masa ndak ngerti atop?
Ya gitu ya Pak Dokter. Jadi selama ini Pak Dokter dan teman-teman Pak Dokter mengatakan doa bersama itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah kan. Jadi doa bersama itu tidak mau dikatakan khilafiyah. Doa bersama itu adalah termasuk perkara yang bid'ah. Loh, Pak Dokter mimpin doa. Sekali mimpin doa langsung salah. Entahlah gimana ya, standarnya orang-orang Wahabi kok berubah ini pelan sekali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengambil ilmu dari ustadz yang baca Qur'annya aja masih nggak benar, bahasa Arabnya masih suka sering salah, walaupun akidahnya bagus. Gimana tuh ustadz? Itu namanya ilmunya masih dangkal. Sebab yang namanya bahasa Arab bagi seorang ustadz itu mutlak harus dia betul-betul paham. Kalau ternyata seorang ustadz bahasa Arabnya kurang paham, bagaimana dia akan memahami dengan benar kitab-kitab para ulama? Ya. Makanya hafal Islam azani Allah wa yakum. Tapi yang namanya kesalahan dalam bahasa Arab dalam artian dalam masalah yang sangat dalam, wah ini ya dalam belajar bahasa Arab kata para ulama tidak perlu kita juga terlalu hulu. Ada orang sampai belajarnya tuh sampai sastra-sastranya sedalam-dalamnya, ya. Maka kalau lebih dari seperti itu kata para ulama terlalu berlebihan nggak bagus. Yang terpenting adalah kita belajar bahasa Arab, nahwu, sorof, demikian pula daripada balaghah yang cukup untuk kita untuk memahami Al-Quran dan hadis dan perkataan para ulama. Adapun kemudian terlalu memperdalam dalam masalah tersebut, maka itu pun kurang bagus. Ya, yang jelas akhi, aneh kalau ada seorang ustadz nggak bisa bahasa Arab, kemudian dia diustadkan padahal nggak bisa bahasa Arab. Aneh. Karena tugas ustadz itu memahamkan manusia tentang Al-Quran dan hadis. Al-Quran bahasa apa? Hadis bahasa apa? Kita para ulama rata-rata bahasa apa? Terus dia mengandalkan terjemahan, bisa jadi terjemahannya salah. Makanya akhwal Islam azan Allah, siapapun yang sudah terjun ke medan dakwah maka wajib dia fardu ain buat dia untuk belajar bahasa Arab. Memang pendapat yang paling kuat pendapat jumhur bahwa belajar bahasa Arab itu fardu kifayah. Tapi bagi mereka yang sudah menceburkan diri dalam medan dakwah dan dia sudah berdakwah, dia wajib belajar bahasa Arab karena sudah jadi fardu ain buat dia.